Pernahkah Anda merasa dunia di sekitar Anda runtuh dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Bahwa kecemasan dan stres telah menjadi teman setia Anda? Jika iya, Anda tidak sendiri. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ribuan tahun lalu, orang-orang sudah menemukan cara ampuh untuk mengatasinya? Hari ini kita akan berbicara tentang stoikisme. Dan kita akan membahas 50 prinsip stoik yang dapat mengubah hidup Anda secara fundamental. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan membacakan daftar yang membosankan. Kita akan menyarikan intinya, 5 ide kunci yang menyatukan semua prinsip ini dan bisa langsung Anda terapkan hari ini. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan menemukan bagaimana filosofi kuno dapat menjadi kekuatan super Anda di dunia modern. Sebagai permulaan, mari kita melakukan perjalanan singkat melintasi waktu. Stoikisme lahir di Yunani kuno dan kemudian berkembang pesat di Kekaisaran Romawi. Dan yang paling menarik adalah para pengikutnya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Kaisar Marcus Aurelius, salah satu orang paling berkuasa di masanya. Seneca, seorang dramawan kaya dan penasihat kaisar. Dan Epictetus, yang memulai hidupnya sebagai seorang budak. Kaisar, penasihat, dan budak. Mereka semua menemukan kunci kekuatan dan ketenangan batin dalam filosofi yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita cari tahu. Mari kita mulai dari fondasi utama, dari sebuah gagasan yang melandasi semua ajaran stoikisme. Jika Anda hanya memahami satu hal ini saja, hidup Anda akan menjadi jauh lebih tenang. Ini disebut dikotomi kendali. Kedengarannya agak ilmiah, tapi sebenarnya sangat sederhana. Para stoik mengajarkan, pisahkan semua yang terjadi dalam hidup Anda menjadi 2 keranjang. Ke dalam keranjang pertama, masukkan apa yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Ke dalam keranjang kedua, semua hal lain yang sama sekali tidak bisa Anda pengaruhi. Jadi, apa yang ada di keranjang pertama sebenarnya tidak terlalu banyak. Pikiran Anda, penilaian Anda, reaksi Anda terhadap peristiwa, keputusan Anda, dan tindakan Anda. Itu saja. Inilah zona tanggung jawab Anda. Lalu, apa yang ada di keranjang kedua yang besar itu? Cuaca, ekonomi, kemacetan lalu lintas, pendapat orang lain tentang Anda dan masa lalu Anda, dan bahkan kesehatan Anda sampai batas tertentu. Anda bisa mempengaruhinya, tapi tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang, yang terpenting, kaum stoik mengajarkan kita untuk mengarahkan 100% energi kita ke keranjang pertama dan 0% ke keranjang kedua. Mari kita ambil contoh. Bayangkan, Anda terjebak dalam kemacetan parah. Anda terlambat untuk pertemuan yang sangat penting. Reaksi biasa? Marah, stres. Anda mulai membunyikan klakson, mengumpat pengemudi lain, terus-menerus memeriksa waktu. Tapi, apa yang bisa Anda kendalikan dari semua itu? Tidak ada. Kemacetan tidak akan hilang hanya karena kemarahan Anda. Seorang stoik dalam situasi ini akan berpikir secara berbeda. Ia akan mengakui, kemacetan ini di luar kendali saya. Saya tidak bisa membuat mobil bergerak lebih cepat. Tapi apa yang bisa ia kendalikan? Reaksinya sendiri. Ia bisa dengan tenang menyalakan musik atau mendengarkan podcast menarik. Bisa menelepon dan memberitahukan tentang keterlambatannya. Bisa juga sekadar menggunakan waktu itu untuk berpikir atau menarik napas. Ia mengalihkan fokus dari kemarahan yang tidak berguna ke hal yang berada dalam kendalinya. Merasakan perbedaannya. Dan disinilah kita sampai pada mitos utama. Banyak orang berpikir bahwa para stoik adalah robot tanpa perasaan yang menekan semua emosi. Itu sama sekali tidak benar. Seorang stoik pun akan merasakan sedikit kejengkelan dalam kemacetan. Ia bukan robot, tapi ia tidak akan membiarkan emosi itu menguasainya. Ia akan melihatnya, berkata pada dirinya sendiri, ini dia kejengkelan itu. Dan secara sadar memilih untuk tidak menyerah padanya. Ini bukan penekanan, melainkan pengelolaan. Ini bukan ketidakpedulian, melainkan pilihan sadar tentang kemana harus mengarahkan energi berharga Anda. Baik,
kita sudah memahami apa yang harus menjadi fokus kita, yaitu hal-hal yang ada dalam kendali kita. Tapi, bagaimana cara kita bertindak? Bagaimana kita mengambil keputusan? Jawaban kaum Stoa sederhana. Selalu pilih kebajikan. Mungkin banyak dari Anda yang akan berpikir, oh tidak, ceramah membosankan tentang moral lagi. Tapi tunggu dulu. Bagi kaum Stoa, kebajikan bukan berarti harus menjadi orang suci. Ini adalah sesuatu yang sangat praktis. Ini pada dasarnya adalah panduan tentang bagaimana menjadi pribadi terbaik yang bisa Anda raih. Mereka menyoroti 4 kualitas utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Sementara hal-hal lain seperti uang, kesehatan, reputasi, dan kesuksesan, mereka sebut hal-hal yang acuh tak acuh atau indifferent. Bukan berarti mereka tidak peduli sama sekali. Tentu saja, lebih baik menjadi sehat dan kaya daripada sakit dan miskin. Namun, hal-hal ini tidak menjadikan Anda orang baik atau buruk. Semua itu bersifat eksternal. Kebajikan dan karakter Anda, itulah yang internal. Dan hanya itu yang memiliki nilai sejati. Bayangkan situasi di tempat kerja. Atasan Anda meminta Anda untuk sedikit mempercantik laporan kepada klien demi mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Jika Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan bonus besar. Jika menolak, mungkin Anda akan menciptakan masalah bagi diri sendiri. Apa artinya ini? Bonus adalah hal yang acuh tak acuh, menyenangkan, tapi itu eksternal. Keputusan Anda, berbohong atau jujur, adalah manifestasi dari kebajikan atau keburukan. Itu adalah pilihan internal Anda. Seorang Stoa akan memilih kejujuran, bukan karena dia tidak menginginkan uang, melainkan karena ketenangan batin dan harga dirinya, yang didasari oleh tindakan yang adil, jauh lebih berharga daripada bonus apapun. Dia memahami bahwa uang datang dan pergi, tapi noda pada reputasi di hadapan diri sendiri akan tetap ada. Dia menempatkan karakternya di atas keuntungan eksternal. Dan disinilah letak kekuatan luar biasa yang membebaskan kita dari pengejaran hal-hal yang sebenarnya tidak membuat kita bahagia. Nah, kita sudah tahu kemana harus fokus dan prinsip apa yang harus kita pegang. Tapi, bagaimana dengan emosi yang seringkali meluap-luap dalam diri kita? Kecemasan, kemarahan, dendam. Di sini, stoisisme menawarkan kita, mungkin, sebuah gagasan yang paling revolusioner. Ingat baik-baik kutipan dari Epictetus ini. Bukanlah hal-hal itu sendiri yang menyusahkan manusia, melainkan pandangan mereka tentang hal-hal itu. Saya akan bacakan lagi. Bukanlah hal-hal itu sendiri yang menyusahkan manusia, melainkan pandangan mereka tentang hal-hal itu. Semua rasa sakit, semua hal negatif, semua stres, tidak lahir dari luar, melainkan dari dalam kepala kita sendiri. Ini adalah hasil dari penilaian kita, dari cara kita menafsirkan suatu peristiwa. Peristiwa itu sendiri sebenarnya netral. Mari kita ambil contoh yang sederhana, namun sangat menggambarkan. Pemecatan dari pekerjaan. Bagi sebagian orang, ini akan menjadi sebuah bencana. Dia akan berpikir, ini akhir dari segalanya. Aku seorang pecundang. Aku tidak akan pernah menemukan pekerjaan lain. Bagaimana aku akan membayar tagihan-tagihan? Pikiran-pikiran ini akan memicu kepanikan, keputusasaan, dan depresi padanya. Orang lain ketika menghadapi peristiwa yang sama, pemecatan, bisa saja berpikir berbeda. Misalnya, bagus, lagi pula aku tidak terlalu suka pekerjaan ini. Sekarang aku punya kesempatan untuk menemukan sesuatu yang benar-benar aku sukai. Atau, mungkin, aku harus sekalian saja berganti profesi. Ini adalah kesempatan untuk awal yang baru. Pikiran-pikiran ini tidak akan memicu kepanikan padanya, melainkan lebih ke arah semangat dan harapan. Perhatikan, peristiwanya sama, pemecatan. Tapi reaksi emosionalnya sangat berbeda. Mengapa? Karena persepsinya yang berubah. Penilaian terhadap peristiwa itu yang berubah. Stoisisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak.
Antara apa yang terjadi dan reaksi emosional kita, ada celah kecil. Dan di celah kecil itulah kebebasan kita. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan menafsirkan peristiwa tersebut. Kita bisa memilih untuk melihat masalah sebagai bencana, atau kita bisa melihatnya sebagai tantangan, pelajaran, atau kesempatan. Pilihan selalu ada di tangan kita. Dan ketika Anda benar-benar menyadari hal ini, Anda akan mendapatkan kunci untuk mengelola kondisi emosional Anda. Anda tidak lagi menjadi boneka dari keadaan eksternal, dan Anda menjadi arsitek dunia batin Anda sendiri. Sekarang, mari kita bahas salah satu praktik Stoa yang paling tidak biasa, namun sangat ampuh. Mungkin terdengar sedikit aneh dan bahkan menakutkan. Ini disebut premeditasi kemalangan, atau lebih sederhananya visualisasi negatif. Apa itu? Ini adalah latihan mental di mana Anda sengaja dan terperinci membayangkan sesuatu yang buruk sudah terjadi. Bukan sekadar bagaimana jika, melainkan bayangkan itu sudah terjadi. Misalnya, Anda membayangkan kehilangan pekerjaan, atau putus dengan orang yang Anda cintai, rumah Anda dirampok, atau Anda jatuh sakit parah. Kedengarannya seperti jalan langsung menuju depresi, bukan? Namun efek dari praktik ini justru sebaliknya. Ada dua tujuan utamanya. Pertama, ini semacam imunisasi terhadap cobaan hidup. Ketika Anda merenungkan skenario terburuk sebelumnya, itu tidak lagi terasa begitu menakutkan. Anda seolah-olah melatih respons Anda. Anda bertanya pada diri sendiri, baik, ini sudah terjadi. Apa yang akan saya lakukan? Pilihan apa yang saya miliki? Dan Anda akan menyadari bahwa bahkan dalam situasi terburuk pun, hampir selalu ada jalan keluar. Ini melucuti kekuatan melumpuhkan dari rasa takut. Ketika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi dalam hidup, Anda akan siap secara mental. Kedua, dan ini mungkin yang paling penting, visualisasi negatif adalah alat yang sangat ampuh untuk menumbuhkan rasa syukur. Ketika Anda membayangkan sejenak kehilangan sesuatu yang berharga, orang terdekat, kesehatan, rumah, lalu kembali ke kenyataan, dan menyadari bahwa semua itu masih Anda miliki, Anda mulai menghargainya ratusan kali lipat lebih. Seneca pernah menasihati, saat memulai hari, katakan pada dirimu, aku mungkin tidak akan hidup sampai malam. Bukan untuk jatuh dalam keputusasaan, melainkan untuk menjalani hari itu sepenuhnya dan dengan kesadaran penuh. Visualisasi negatif bukanlah pesimisme. Ini adalah realisme strategis yang membuat kita lebih kuat menghadapi kesulitan dan mengajari kita untuk bersukacita atas apa yang kita miliki di sini dan saat ini. Akhirnya kita sampai pada dua prinsip terakhir yang bisa dibilang puncak kearifan Stoa. Mungkin terdengar sedikit muram, tapi sebenarnya prinsip-prinsip ini memberikan perasaan kebebasan dan kebermaknaan yang luar biasa. Ini adalah memento mori dan amor fati. Mari kita mulai dengan memento mori. Dalam bahasa Latin, ini berarti ingatlah kematian. Para filsuf Stoa kuno selalu mengingatkan diri mereka bahwa hidup itu fana. Mereka bahkan punya kebiasaan meletakkan tengkorak di meja kerja sebagai simbol kefanaan hidup. Mengapa harus menakut-nakuti diri sendiri seperti itu? Tujuannya bukan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan untuk membuang segala sesuatu yang tidak penting. Ketika Anda benar-benar menyadari bahwa waktu Anda terbatas, segala kesibukan sepele, dendam, perdebatan, atau pengejaran hal-hal yang tidak perlu akan kehilangan maknanya. Anda mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting. Untuk apa saya menghabiskan menit-menit berharga saya? Apakah ini benar-benar penting? Inikah yang ingin saya kenang? Kesadaran akan kematian adalah filter paling kuat yang membantu memisahkan yang utama dari yang sekunder dan fokus pada menjalani hidup yang bermakna. Prinsip kedua adalah amor fati, yang berarti mencintai takdirmu. Ini adalah gagasan bahwa kita tidak hanya harus menerima apa yang terjadi, tapi juga merangkul dan bahkan mencintainya. Menerima segalanya, baik yang baik maupun yang buruk. Jangan melawan kenyataan, jangan berteriak, mengapa ini terjadi padaku?
tapi katakan biarlah terjadi. Ini bukan berarti pasif, ini adalah bentuk penerimaan tertinggi. Jika Anda kehilangan pekerjaan, amor fati bukan berarti Anda hanya berdiam diri. Ini berarti berkata pada diri sendiri, baiklah, inilah kenyataan saya sekarang. Apa yang bisa saya ambil dari ini? Pelajaran apa? Kesempatan apa? Ini berarti melihat setiap rintangan bukan sebagai tembok, melainkan sebagai anak tangga. Mencintai takdir Anda berarti mempercayai hidup dan memahami bahwa bahkan cobaan terberat pun bisa menjadi bagian dari perjalanan Anda menuju pertumbuhan dan kebijaksanaan. Bersama-sama, Memento Mori dan Amor Fati menciptakan fondasi yang sangat kuat. Yang pertama mengatakan kepada kita, bertindaklah, jalani hidup sepenuhnya, karena waktu terus berjalan. Dan yang kedua menambahkan, dan terimalah semua yang diberikan kehidupan kepadamu sebagai berkah. Dan disinilah letak inti dari kesalahpahaman utama. Banyak orang berpikir bahwa stoisisme berarti menekan emosi, menjadi kaku, dan acuh tak acuh pada segalanya. Namun, itu sama sekali tidak benar. Stoisisme bukan berarti Anda tidak boleh merasakan apa-apa. Ini tentang bagaimana Anda tidak membiarkan emosi menguasai diri. Ini adalah sistem operasi praktis untuk pikiran Anda di abad ke-21. Hal yang paling mencengangkan dari stoisisme adalah bagaimana ide-ide utamanya dianut oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat yang sangat berbeda. Kaisar Marcus Aurelius yang memerintah kekaisaran luas, dan budak Epictetus, yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada kehendak tuannya, sama-sama menemukan penghiburan dan kekuatan dalam prinsip-prinsip yang sama. Ini membuktikan bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan eksternal, melainkan oleh bagaimana kita menyikapi dan mengelola batin kita. Stoisisme mengajarkan kita bukan untuk menghindari badai kehidupan, melainkan bagaimana membangun kapal yang kokoh di dalam diri kita, sehingga kita bisa tetap tenang di tengah-tengahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika gagasan-gagasan kuno namun sangat relevan ini Anda rasa bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, sekarang giliran Anda. Prinsip stoisisme, mana yang paling Anda rasakan manfaatnya saat ini? Atau mungkin Anda punya cara tersendiri untuk tetap tenang dalam situasi sulit? Bagikan di kolom komentar ya, saya sangat penasaran ingin membacanya.